Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dengan kekasih penyanyi Nindi Ayunda Dito Mahendra akhirnya memasuki babak baru. Ya, setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Nikita, kemarin Nikita pun akhirnya resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Lantas, seperti apakah tanggapan tim kuasa hukum Nikita? Dan seperti apa pula tanggapan pakar ekspresi Kirdi Putra terkait aksi teriak-teriakan Nikmir yang heboh dan menjadi viral di media sosial? Setelah resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Nikita pun rencananya akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan atau ditahan guna proses penyidikan. Selanjutnya, pihak Kejaksaan pun juga akan menyiapkan surat dakwaan untuk Nikita Mirzani sebelum akhirnya ia disidangkan. Lantas, pasal apa saja yang akan disangkakan kepada Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula pihak Kejaksaan juga menjelaskan alasan dibalik penahanan yang harus ditanggung oleh ibu 3 orang anak ini. Di lain sisi, sebelum penahanan Nikita kemarin, beberapa waktu lalu, kediaman Nikita pun memang sempat didatangi oleh aparat kepolisian dan juga dilakukan penjemputan paksa di sebuah mal. Namun pada saat itu, semua tidak lantas membuat Nikita pun ditahan. Mengingat alasan kemanusiaan semata dan mengingat pula status Nikita yang seorang single parent dengan 3 orang anak. Lalu, apa penjelasan pengacara Nikita terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan kekasih penyanyi Nindi Ayunda Dito Mahendra akhirnya berbuntut panjang. Bagaimana tidak? Bermula dari Nikita yang mengunggah 2 foto milik Dito Mahendra di akun media sosialnya yang diduga telah diedit dan juga ditambahkan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemarin, Nikita pun akhirnya resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang lantaran diduga masuk dalam unsur penghinaan atau juga pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito. Lantas seperti apakah tanggapan tim kuasa hukum Nikita terkait hal itu? Dari luar aja, tenang aja. Kasih sedikit saya makan. Bukan ganggu ya. Ya udah mas. Awas.
kita menghindari hal-hal aja lah. Tapi tetap tujuannya adalah kita melakukan penahanan di rutan. Selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Dia nggak mau bicara apa-apa, dia tidak menjelaskan apa-apa. Saya tidak tahu, yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nanti dilihat seperti apa besok, yang saya kasih jelaskan, Niki mempunyai 3 orang. Ada yang luar biasa terjadi pada diri kita, dia digerebek tengah malam, digerebek subuh, ditangkap di mall, tapi tidak dilakukan penahanan karena kemanusiaan, karena dia mempunyai seorang anak. Tapi beda dengan persoalan ini, makanya Niki bilang biar itu Allah yang akan turunkan. Kalau kita menyaksikan sama-sama dari apa yang sudah ada di sosial media, memang apa yang kamu bilang benar. Ada upaya untuk memeriksa Niki, bahasanya itu kali ya, ada upaya untuk memeriksa Niki, mungkin memang waktunya aja yang kurang tepat. Menurut dugaan, setelah saya mendengarkan cerita dari Nikita, kemarin dia dimintai keterangan. Proses penahanan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Serang terhadap Nikita memang heboh dan juga menuai banyak reaksi di jagat sosial media. Berawal dari Nikita yang sebelumnya sumringah, tiba-tiba saja justru berteriak histeris, diduga lantaran menolak saat sempat mendengarkan bahwa kemungkinan besar dirinya akan ditahan. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak kejaksaan terkait hal itu? Dan benarkah terlihat ada ekspresi yang biasa yang justru nampak dari Nikita Mirzani menurut kacamata pakar ekspresi? Ganggar pasti dapat, jangan ganggu ya. Niki kasih statement dong, Niki. Nyai Besti, kasih sedikit statement teh. Jangan ganggu ya. Ya udah mas. Tidur pelan-pelan. Awas, awas, awas. 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 Saya kebetulan tadi nggak sempat melihat itu karena setelah saya menyaksikan pemeriksaan kesehatan dari saudara tersangka NM, saya langsung ke rutan untuk persiapan dengan pihak rutan tentang administrasi dan penempatan yang bersangkutan di dalam rutan itu sendiri. Sedikit shock atau gimana itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan juga bisa dia ajak berkomunikasi untuk bisa dibawa ke rutan Serang. Nikmir kan bukan sekali dua kali dia ekspresif kayak gitu kan. Gini, kalau misalnya yang teriak-teriak ini adalah misalnya ibu katakanlah siapalah, menteri apa gitu ya, menteri yang memang biasa teriak-teriak. Orang kan juga biasa. Tapi ada menteri yang biasanya kalem tuh teriak-teriak, orang wih, baru kayak gitu kan. Nah, Nikmir kan biasa. Jadi buat saya nggak ada yang aneh dengan Nikmir teriak-teriak, bahwa itu adalah salah satu cara dia untuk mengekspresikan perasaan dia, itu biasa. Dan bisa jadi salah satu cara dia untuk menciptakan sensasi. Sensasi lebih mudah viral di Indonesia daripada prestasi. Jadi buat saya itu cara yang bisa dilakukan untuk membuatnya jadi viral. Niki itu orangnya tenang banget kan, santai banget, dan seperti selalu saya bilang, Niki itu orang yang sanggup menerima resiko dari apapun yang dia lakukan. Gitu. Kalau dia ngerasa tidak bersalah, ya dia akan bersuara. Ya, setelah resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang, Nikita pun rencananya akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan. Lantas, pasal apakah yang disangkakan kepada Nikita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi,
melanjutkan penahanan terhadap aktris kontroversial Nikita Mirzani yang dilakukan kemarin oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Rencananya, Nikita pun akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan atau ditahan guna proses penyidikan. Selanjutnya, pihak kejaksaan pun juga akan menyiapkan surat dakwaan untuk Nikita Mirzani sebelum akhirnya disidangkan. Lantas, pasal apakah yang disangkakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang terhadap Nikita Mirzani? Lalu seperti apa pula penjelasan pihak kejaksaan atas alasan dibalik penahanan yang harus ditanggung oleh Nikita Mirzani? Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan. Karena sudah pula penahanan beralih dari kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan menyelesaikan. Dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Urgensinya apa gitu? Atau mungkin diduga Niki akan melarikan diri mungkin, atau Niki tidak kooperatif mungkin. Terlepas dari penahanan dan juga kurungan penjara yang rencananya akan menimpa Nikita, sosok Nikita Mirzani pun tidak lepas dari kontroversi. Dan menjadi tersangka atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial tentu membuat Nikita terancam tidak akan bisa menikmati udara bebas. Lantas, bagaimanakah keterangan pihak kejaksaan terkait kondisi Nikita? Tersangka NM posisinya telah kita tahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari ke depan, tertanggal dari 25 sampai 20 hari ke depan. Alhamdulillah ketika mau kita tahan kan prosedurnya harus dicek kesehatannya ya. Alhamdulillah kami lihat kondisinya sehat dan dinyatakan oleh tenaga medis bahwa yang bersangkutan sehat. Yang bersangkutan minta ketemu anak atau ke rumah dulu apa gimana. Yang jelas dengan diskusi dan komunikasi dengan saudara tersangka NM, yang bersangkutan mau dibawa ke rutan Serang. Apakah nantinya akan diperpanjang penahanannya? Tentunya sesuai dengan kebutuhannya. Di lain sisi, sebelum penahanan Nikita kemarin, beberapa waktu lalu, kediaman Nikita pun sempat didatangi oleh aparat kepolisian dan sempat terjadi penjemputan paksa di sebuah mal. Lalu, apa penjelasan pengacara Nikita terkait hal itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Meninggalkan kabar tersangka hingga penahanan yang akan dijalani Nikita dalam kurun waktu ke depan. Sebelumnya, kediaman Nikita pun sempat didatangi oleh aparat kepolisian saat tengah malam. Dan juga sempat terjadi penjemputan paksa di sebuah mal. Namun semua itu tidak membuat ibu 3 anak ini pun ditahan oleh polisi. Entah mengapa ia bisa lolos, atau karena alasan kemanusiaan semata karena Nikita seorang single parent dengan 3 orang anak.
Lalu, apakah penjelasan pengacara Nikita? Meter lah dari tempat ketika si Nikita diambil. Nah, pada saat itu depan saya rame nih, ada beberapa orang rame-rame karena saya perhatiin ada apaan mas. Dia bilang itu bang ada si Nikita kayaknya ditangkap gitu. Oh ya, saya videoin sampai selesai. Memang di situ saya ngelihat ada 3 polwan berjilbab kalau nggak salah. Terus kemudian ada 5-6 orang yang laki-laki, memang dia bergrup gitu ya, teman-teman polisinya ya, diduga polisi lah, tapi nyatanya kan udah dikonfirmasi memang polisi. Pada saat itu Nikita ada asistennya, terus kemudian ada laki-laki satu, kayaknya rada-rada bule orangnya, terus kemudian ada anaknya yang kecil, ada yang bawa map merah menghampiri, kemudian entah bercerita apa, tapi setidaknya ditunjukkan. Nah, kemudian memang mulai itu di situ ngumpul orang. Setelah berkumpul, dimintalah Nikita untuk masuk ke dalam mobil yang memang sudah persis parkir di depannya dia. Polisian di sini humanis ya, saya melihatnya tidak ada yang bersitegang, tidak ada yang teriak-teriak, dan smooth sekali ketika bicara polisi juga. Saya melihat polisinya sangat respect. Tidak tidak barbar, bagus kalau saya melihat tindakan dari pihak kepolisian, dan tentunya juga dari pihaknya Nikita juga saya lihat kooperatif. Saat kejadian itu saya melihat tidak ada sama sekali Nikita melawan, hanya mengikuti saja. Dan beberapa kali sempat dia menelpon ya, nggak tahu nelpon siapa. Dan yang pasti setelah saya videoin, saya konfirmasi ke pengacaranya, ke Bang Fahmi. Karena kebetulan Bang Fahmi kan teman saya juga, sahabat saya, senior saya telepon, Bang, kayaknya klien lu ditangkap deh tuh di mall. Oh iya, coba gua konfirmasi dulu. Dia konfirmasi. Setelah ada kira-kira 5 menit dia telepon balik. Iya bro, betul itu. Sini kita dibawa tuh ke Serang. Mana gua lagi di luar kota lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.